Di tengah penanganan pandemi COVID-19, hoax marak di tengah masyarakat. 13 Juli 2021 lalu, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menemukan lebih dari 1.500 isu hoaks yang bertebaran di berbagai media sosial terkait pandemi COVID-19. Dari 1.513 isu hoaks terkait COVID-19 yang ditemukan Kominfo, ada 2.987 total sebaran yang diajukan untuk di-take down. Dari 2.987 total sebaran, sebanyak 2.600 sudah di-take down. Facebook menjadi media sosial terbanyak yang menayangkan hoaks terkait COVID-19. Maraknya hoaks memperparah penyebaran COVID-19, bahkan fatal mengakibatkan kematian. Banjir narasi kontra COVID-19 yang syarat misinformasi dan disinformasi mempersulit penanganan pandemi karena menghambat beragam program yang berjalan. Menangani pandemi di era media sosial saat ini sepaket dengan upaya mengendalikan hoaks dan meningkatkan literasi. Di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19, masih banyak beredar berita-berita hoax di masyarakat. Faktanya, masih banyak masyarakat yang langsung percaya dan membagikan informasi tersebut tanpa melihat sumbernya terlebih dahulu. Berita hoax menjadi salah satu ancaman dalam penanganan pandemi COVID-19. Sebagai masyarakat yang bijak, sebaiknya menyaring dan memastikan kebenaran berita dan informasi tersebut sebelum menyebarkannya. Dan untuk membahasnya, kita sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama, sudah hadir bersama kita Ibu Fajarwati sebagai perwakilan dari masyarakat umum. Kemudian, Dr. Catur, perwakilan dari ID Cabang Wonosobo. Perwakilan dari Polres Wonosobo oleh Ibtu Febrian. Dan perwakilan dari Satgas COVID Kabupaten Wonosobo dengan Ibu Putri. Selamat datang kepada narasumber. Ya, terima kasih. Bagaimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah, Dokter Catur. Baik, untuk pertama kita akan bertanya nih kepada Ibu Fajarwati selaku perwakilan dari masyarakat. Ibu Fajarwati, pertanyaan pertama buat Ibu nih. Apakah menurut Ibu COVID itu ada, Bu? Menurut saya COVID itu ya ada, Mbak. Banyak tetangga saya yang kena COVID dan ada yang sampai meninggal. Saya juga lihat di televisi, banyak yang kena COVID juga. Sekarang pun kalau pergi kemana-mana disuruh pakai masker, Mbak. Baik, Bu. Jadi Ibu percaya ya COVID itu ada. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apakah Ibu patuh terhadap prokes? Misalnya saat bepergian selalu menggunakan masker, seperti itu, Bu. Nah, kadang-kadang pakai, Mbak. Tapi kadang-kadang kalau misalnya cuma deket ke warung, yuk nggak pakai, Mbak. Pakai masker terus panas. Terus sekarang saya jarang pakai masker. Tapi ya saya masih sehat kok, Mbak. Tidak terkena COVID. Baik, Bu. Apakah Ibu sudah divaksin, Bu? Belum lah, saya takut divaksin. Karena saya lihat berita, setelah divaksin kok malah jadi positif COVID. Ada juga yang meninggal setelah divaksin. Ya saya takut mau divaksin, mendingan nggak usah. Ya, apakah Ibu sering melanjutkan informasi yang Ibu dapat itu ke keluarga Ibu atau ke teman Ibu? Oh ya jelas iya, Mbak. Biasanya saya nyebarnya di grup keluarga atau di teman-teman. Karena menurut saya ya itu bermanfaat, jadi saya sebarkan di grup WA. Tapi apakah Ibu selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, Bu? Lah ya tidak, Mbak, buat apa? Ya tidak sempat. Informasinya terlihat benar dan meyakinkan. Jadi ya di-share aja, disebarkan aja di grup. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi biasanya Ibu membaca berita itu sampai selesai atau hanya judulnya saja? Kalau beritanya menarik dan penting bagi saya, ya lihat judulnya aja, Mbak. Sudah langsung saya sebarkan. Kan udah jelas tuh, sudah benar pasti.
Oh ya, jadi lihat judulnya langsung Ibu sebarkan ya. Kemudian Ibu biasanya dapat informasi itu dari mana sih, Bu? Seringnya ya Mbak, saya dapat di grup WA. Terus saya di Facebook karena saya mainan Facebook. Terus di TikTok juga, saya sering nonton TikTok Mbak, banyak berita dari sana. Terus ya, kalau rasan-rasan dengan tetangga juga di rumah. Oh gitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Saya rasa pertanyaan untuk Ibu cukup. Kita berlanjut ke Bapak Dokter nih, Bapak Catur. Pak Catur nih, Pak. Iya, Mbak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan dari Ibu Fajarwati nih? Tadi sudah menjawab pertanyaan dari saya. Silahkan, Bapak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak, pertanyaannya. Ya, alhamdulillah ya. Paling tidak Ibu Fajarwati percaya adanya COVID ya. Ya, tapi perlu diketahui ya Bu ya, bahwa penyebaran COVID saat ini itu semakin mudah menular. Jadi harus memperketat protokol kesehatan. Ya, salah satunya dengan selalu memakai masker saat berpergian. Nah, memakainya itu tidak memandang itu jarak dekat atau jarak jauh, Bu. Ya, apalagi saat ini kita menghadapi virus varian Delta yang lebih mudah menular. Kalau dulu satu orang bisa menularkan misalnya 2 orang. Kalau varian Delta ini bisa menularkan sampai 4 orang. Seperti itu, Bu. Selain itu, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, salah satunya dengan vaksinasi. Terkait yang Ibu sampaikan tadi, setelah vaksin memang masih ada kemungkinan bisa terpapar COVID. Namun dengan vaksinasi itu dapat mengurangi tingkat keparahan gejalanya. Jadi walaupun sudah divaksin tetap harus menerapkan protokol kesehatan gitu Bu. Oh iya, untuk menanggapi yang meninggal tadi setelah divaksin ya, hal itu sebenarnya sudah disangkal dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi Ketua Komnas Kejadian ikutan pasca imunisasi yaitu Prof. Indra Irawan Satari juga menegaskan bahwa sampai saat ini Bu, tidak ada yang meninggal karena vaksinasi COVID-19 begitu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya, seperti itu Mbak ya. Ya, jadi nanti bisa membuat kesalahpahaman dari penanganan pandemi ini, jadi akan berlarut-larut seperti itu dan membuat keresahan di masyarakat ya, seperti itu. Kemudian apa nih, Dok? Saran dokter terkait maraknya berita hoax di masyarakat. Baik. Jadi kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik seharusnya kita bersatu dalam menangani wabah ini. Jadi bukan tanggung jawab dokter sendiri atau petugas medis yang lain sendiri atau masyarakat sendiri, tapi kita harus bersatu ya. Bukan malah menyebarkan berita yang kurang jelas kebenarannya. Kalau dapat berita yang simpang siur, sebaiknya dicek dulu kebenarannya pada ahlinya, begitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Catur. Iya, sama-sama Mbak. Iya. Ya, kita beralih pertanyaannya kepada Bapak Polisi nih, Bapak Febrian. Pak Febrian, pertanyaan pertama nih Pak. Apakah penyebar berita hoax dapat diberi sanksi? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi untuk penyebar berita hoax itu bisa dikenai sanksi. Dalam hal ini pelaku penyebaran hoax termasuk dalam tindakan hukum. Jadi ancamannya ada pidana itu Mbak. Sehingga bagi yang akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan pada pasal 45A ayat 1 UU ITE yang tadi itu disebutkan juga bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana. Pidananya penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Jadi ancamannya agak berat itu Mbak untuk penyebar berita hoax. Ya, jadi sudah ada sanksi yang jelas ya Pak ya? Iya. Bagaimana mengantisipasi berita hoax Pak? Untuk antisipasi berita hoax sebenarnya itu sudah diatur oleh Kemeninfo ya.
Jadi ada beberapa cara untuk mengantisipasi. Yang pertama itu hati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi pada masyarakat semua, apabila menemukan berita dengan judul yang sudah provokatif, itu lebih baik dilewatkan saja, cari berita yang lain lagi. Kemudian yang kedua, itu bisa dicermati alamat situsnya, bisa dicek faktanya seperti apa, cek keaslian fotonya, bisa dibandingkan dengan berita-berita yang lain, seperti itu. Kemudian juga sudah ada grup atau forum diskusi anti hoax, bisa diikuti. Kemudian juga bisa melaporkan jika ada berita-berita seperti itu, bisa dilaporkan ke data.turnbackhoax.id atau juga bisa melalui aduan konten @mail.kominfo.go.id. Jadi sudah ada, Mbak, sudah diatur. Ya, baik Pak. Apa himbauan Bapak nih kepada masyarakat? Baik, pada masyarakat umumnya diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama saat kondisi saat ini, kondisi pandemi seperti ini. Jika ada aduan mengenai berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau meresahkan masyarakat, kami dari kepolisian membuka aduan secara terbuka kepada masyarakat umum. Diharapkan dengan pencegahan penyebaran berita hoax, kita akan berkontribusi dalam mengatasi pandemi ini. Dan yang lebih penting lagi, saya berpesan kepada pihak-pihak terkait, jangan pernah sekalipun menyalahgunakan wewenang, baik dari manajerial maupun dari keuangan, dengan memanfaatkan berita hoax. Cukup seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Febrian. Kemudian kita beralih ke Satgas COVID nih, kepada Ibu Putri nih. Ibu Putri, pertanyaan untuk Ibu nih. Apa saja nih Bu, peranan Satgas COVID dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Bu? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, jadi di sini peran kami sebagai Satgas COVID itu ada beberapa ya Ibu ya. Yang pertama, kami bertugas untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Nah, selain itu, apabila terjadi permasalahan pada kebijakan strategis tersebut, kami juga harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk segera memperbaiki masalahnya di mana, kemudian solusinya seperti apa. Itu merupakan tugas kami. Nah, selain itu yang ketiga, kami juga harus mengawasi apakah kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum dari seluruh elemen ya Bu ya. Dan juga kami menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID. Ya Bu, sekarang kaitannya dengan berita-berita hoax nih Bu. Apa saja peran Satgas COVID dalam menangani berita-berita hoax? Baik ya. Dari kami Satgas COVID ini kami memperkuat koordinasi di setiap wilayah ya Bu ya, dari kabupaten sampai ke kecamatannya. Kemudian kami juga menjadi salah satu media untuk menyebarkan informasi yang akurat bagi masyarakat. Nah, selain itu, kami juga menjadi wadah terhadap aduan terkait berita hoax yang meresahkan di masyarakat. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Putri. Baiklah, jadi kesimpulannya, pandemi ini akan lebih cepat teratasi jika kita semua saling berkontribusi dan stop menyebarkan berita hoax. Bersama kita bisa. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama hari ini. Terima kasih Bapak Catur, Bapak Febrian, Ibu Fajarwati, Sama-sama, Mbak. Ibu Putri ya. Ya, Sampai sama-sama. jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sehat.